Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, hari ini kita belajar lagi matematika yang seru dan menyenangkan ya. Nah, hari ini kita belajar tentang gradien garis lurus. Materi ini adalah subbab dari bab yaitu adalah persamaan garis lurus atau PGL. Gradien ini anak-anak itu sangat penting ya, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menggunakannya. Apa sih sebenarnya gradien? Saya sedikit beri penjelasan dulu di sini anak-anak. Gradien itu adalah kemiringan. Ya, jadi kalau kalian nggak tahu apa itu gradien, bahasa Indonesianya adalah kemiringan. Seberapa miring sih? Seberapa nilainya? Kemiringannya itu seberapa besar begitu. Nah, itu kita mencarinya yaitu adalah gradien. Nah, gradien anak-anak itu disimbolkan sebagai M. Jadi nanti untuk seterusnya kalau kalian sudah melihat ya huruf berupa M ini itu mengindikasikan adalah gradien. Nah, jika kalian lihat gambar di sebelah kiri ini, di sini adalah salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian lihat di situ ada atap rumah ya. Ini ada kemiringannya di sini anak-anak ya. Kemiringan inilah kita bisa menentukan gradiennya. Berapa ya kemiringannya begitu. Nah, untuk menentukannya kita biasanya dengan ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan gambar, yang kedua menentukannya gradien dari persamaan. Yang hari ini kita bahas itu adalah berdasarkan gambarnya. Ya, berdasarkan gambar, gradien berdasarkan gambarnya. Nah, untuk rumusnya di sini saya sudah tulis dengan sangat baik anak-anak bahwa gradien rumusnya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y itu apa? Delta X itu apa? Delta itu adalah perubahan anak-anak ya. Delta itu adalah perubahan. Atau bisa kita sebut sebagai selisih ya. Selisih begitu. Atau jarak juga boleh begitu. Nah, berarti kalau delta Y, delta X gimana? Ya artinya kalau delta Y itu adalah perubahan nilai X. Dan delta X juga sama, berarti perubahan nilai X begitu ya. Salah ya, perubahan yang delta Y itu adalah perubahan nilai Y, sedangkan delta X itu adalah perubahan nilai dari Y. Perubahan nilai dari Y ya, begitu. Nah, gimana maksudnya untuk menentukan gradiennya? Kita langsung ke contohnya. Intinya yang harus kalian tahu gradien itu adalah kemiringan satu. Yang kedua gradien itu sering kita sebut sebagai M ya. Kalian harus tahu. Yang ketiga rumus dari gradien dari suatu gambar ya itu adalah ini. Delta Y per delta X ini gradien pada gambar ya. Saya tulis di sininya aja ya biar enak. Gradien, menentukan gradien berdasarkan gambar. Kalau ini ya berdasarkan gambar. Nah, kita masih berdasarkan gambar dulu anak-anak begitu ya. Nah, sekarang perhatikan contoh di bawah ini anak-anak. Di sini ada suatu garis ya. Garisnya ini tegak seperti ini ya. Tegak lurus seperti ini. Nah, kita pengen tahu nih berapa nih gradiennya, berapa kemiringannya dari garis ini begitu. Caranya adalah kita bisa melihat delta Y dan juga delta X anak-anak. Delta Y itu adalah tingginya ya. Delta Y itu adalah tingginya yang ke atas. Ya, yang ke atas ini adalah tingginya dan delta X itu adalah yang mendatar anak-anak. Ya. Jadi kalau berdasarkan gambar ini, kalau kalian lihat di sini delta X-nya berapa, delta Y-nya berapa? Kita bisa membuat segitiga dulu, segitiga siku-siku. Contohnya nih, kita buat titik yang kena pada keempatnya anak-anak ya, keempatnya. Kalau ini kan pas ya, kena ke titik empatnya itu ya, ke garis empatnya ini gini ya. Nah, titiknya kan pas ada di sini. Nah, kita harus mencari titik yang seperti itu. Kebetulan di sini sudah pas juga, di sini pas, maka kita bisa menggunakan itu.
Jadi kalau kalian lihat di sini begini ya, saya tarik garis aja, di sini saya juga tarik garis begini. Nah, akhirnya kita bisa tahu hitung kotaknya. Kotaknya di sini yang ke atas itu ada 2, maka delta Y-nya itu sama dengan 2. Ya. Terus yang ke samping ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti delta X-nya adalah 8. Seperti itu. Nah, berarti dengan menggunakan rumus bahwa gradien sama dengan delta Y per delta X, jadinya kita masukkan anak-anak delta Y-nya adalah 2 per delta X-nya adalah 8 sama dengan 1 per 4 kalau kita sederhanakan. Oh, berarti gradien dari garis ini adalah 1/4. Begitu. Pertanyaannya misalnya ada yang tanya lagi, Pak, bagaimana kalau kita menentukan dari gambar yang lain misalnya? Gitu, contohnya ini ya. Kalau kalian lihat nih dari garis ini, adakah yang kena ke titik yang 4 itu? Ada lain gak selain ini dan ini? Ternyata ada. Yang mana? Yang ini. Ya, ini kena ke titik keempatnya ya. Titiknya kena ke garis yang keempat itu. Garis 4 itu. Maka boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Jadi misalnya nih dari sini saya ya. Dari sini mau sampai titik sini. Nggak apa-apa juga. Berarti saya garis sebegini sampai sini. Dan saya garis lagi dari sini sampai sini. Sekarang hitung coba. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya di sini adalah 1. Kotaknya kan hanya ada 1 ya. Terus kalian lihat delta X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Berarti delta X-nya sama dengan 4. Maka gradiennya atau M sama dengan delta Y per delta X. Yaitu delta Y-nya adalah 1 per delta X-nya adalah 4. Kalau kita pakai gambar yang kecil tadi, hasilnya pasti sama anak-anak. Hasilnya pasti sama, yaitu adalah 1/4. Mau pakai yang manapun. Misalnya nih, Pak, saya mengambil yang dari tengah ke bawah. Boleh nggak? Boleh. Ini kan juga kena ke titiknya ya, sampai sini. Saya buat lagi dari sini, ujung sini sampai sini. Nah, itu juga boleh. Sama aja. Coba dah hitung kalau tidak percaya. Pasti juga hasilnya 1/4. Yang tidak boleh yang gimana? Yang tidak boleh adalah kalian sembarang menggambar, mengambil titik sembarang yang tidak tahu letaknya. Contohnya, Pak, saya mau ngambil titiknya di sini aja ah. Sampai sini, misalnya sampai sini gitu. Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Kalau kalian ngambil di sini, kalian tidak bisa menghitung berapa banyak kotaknya ke atas nanti. Coba ya, misal saya buat seperti ini, sampai sini. Hitung berapa kotak ini. Kita nggak tahu berapa kotak. Dia nggak lebih dari 1 kotak, tapi nggak nyampe 2 kotak. Yang dari ke sini baru bisa ya hitungannya ada 4 kotak. Tapi dari sini ke atas ada berapa kotak? Kita nggak tahu. Ya, jadi carilah yang persis terkena pada titiknya itu. Gitu ya. Semoga kalian bisa paham. Jika masih belum paham, boleh ditanyakan ke Pak Dita saat ada di sekolah ya. Terus yang kedua, perhatikan grafik garis G berikut. Tentukan gradien garis G. Oke, pertama kalian cari titiknya dulu anak-anak. Cari titiknya yang kena ke garis titik perpotongan garis keempatnya. Cek di sini boleh. Ya ada ya kan, kena. Mana lagi? Di sini. Oke, kena. Mana lagi ada nggak? Ada di sini juga. Ya, ada lagi nggak? Sudah tidak ada. Kalau gini gimana Pak? Boleh kalian milih yang manapun. Mau ngambil yang besar, mau ngambil yang kecil, tidak apa-apa. Sekarang misalnya saya ngambil yang kecil, yang dari titik ini ke bawah, saya tarik garis yang di sini, tarik garis ke kanan, begini. Berarti delta Y-nya berapa? Delta Y-nya berapa? Kalian bisa tahu di sini. Ada berapa kotak? Oh, ada 2, berarti delta Y-nya 2. Delta X-nya ada berapa kotak? Ada 3. Oh, berarti delta X-nya adalah 3. Maka gradiennya sama dengan M sama dengan delta Y per delta X. Jawabannya adalah 2/3. Selesai. Berarti kemiringan dari grafik garis G ini adalah 2/3. Begitu. Bisa ya? Harusnya sudah bisa. Kalau kalian mengambil yang bawah juga nggak apa-apa. Coba kita cek lagi ya. Misal mengambil yang bawah yang dari titik sini sampai titik sini. Nggak kelihatan.
Dari titik sini sampai titik sini misalnya. Sama nggak? Pasti sama. Hitung delta Y-nya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Delta X-nya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga. Akhirnya berapa? 2/3. Sama juga. Sama persis. Jadi begitu. Cara untuk menentukan gradien garis. Nah, yang perlu Bapak kasih tahu lagi adalah ini ya. Kalian perhatikan di sini. Saya taruh di sebelah sini aja. Nah, untuk menentukan gradien garis ya, gradien garis ya. Gradien garis, silakan kalian lihat kalau ya, jika atau kalau gambar garisnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya, dari bawah ke atas begitu. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya, ke atas begitu ya, itu hasilnya pasti positif ya, gradiennya pasti positif, itu M-nya sama adalah positif ini. Nah, seperti yang kita lihat, yang kita kerjakan tadi kan semuanya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, itu positif gradiennya anak-anak, positif, makanya 1/4, 2/3 gitu ya, pasti positif. Tapi kalau gradiennya dari atas ke bawah ya, turun begitu ya, kelihatannya turun. Kalau turun seperti ini gambarnya itu, atau saya tulis dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, itu M-nya adalah negatif anak-anak ya. Jadi M-nya itu adalah negatif. Misalnya nih seperti gradien ini, garisnya seperti ini. Misal garisnya begini, yang saya Pak Dita tunjukkan. Oh, berarti nanti hasilnya pasti dikasih minus, harus kalian kasih minus ya. Begitu. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami. Nanti untuk soal-soalnya saya kasih bisa di sekolah atau di grup ya, begitu. Sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh bertanya ke Pak Dita. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.